Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai hal-hal yang dapat mewariskan hafalan atau dapat memperkuat hafalan, wa fi mayurithun nisyan, dan hal-hal yang dapat melemahkan hafalan, hal-hal yang dapat membawa lupa. Jadi dalam fasal ini, dalam bab ini, Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim ingin memberitahukan kepada kita sebuah jawaban dari problem yang mungkin sering sekali kita hadapi sebagai seorang penuntut ilmu, di mana mungkin kita merasa bahwasanya apa yang kita pelajari terlalu banyak, terlalu sulit, sehingga menyulitkan juga bagi kita dalam menghafalnya. Dan bahkan apa yang mungkin sudah banyak kita hafal sebelumnya, tiba-tiba menghilang begitu saja dalam pikiran kita. Artinya kita melupakan hal tersebut. Nah, ternyata dengan dibahasnya permasalahan ini dalam bab tertentu, seolah-olah Imam Az-Zarnuji mengatakan bahwasanya dalam menghafal maupun mempertahankan hafalan itu ada trik tertentu. Tidak serta-merta kita akan mudah dalam menghafal, tapi ada triknya bagaimana cara yang lebih mudah. Lalu kemudian ketika sudah hafal, tidak serta-merta hafalan itu akan bertahan lama, tapi ada juga triknya supaya kita tidak lupa terhadap hafalan tersebut. Dan itulah semua yang akan dibahas oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam bab ini. Wa aku asbabil hifzi al-jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul ghidha'i wa salatul laili. Nah, di antara hal-hal yang dapat memperkuat ya, atau sebab-sebab terkuat dalam menghafal. Jadi kalau ditanya apa sih yang membuat hafalan itu bisa menjadi mudah terima atau menjadi kuat seseorang itu hafalannya, jawabannya di sini ada beberapa hal ya. Di antaranya adalah al-jiddu, kesungguhan. Jadi kalau kita menghafal dengan kesungguhan, nah itu tentu akan memperkuat hafalan kita. Ya, ada juga kenapa kita tegaskan di sini ada kesungguhan. Ya, kenapa? Karena ada juga orang yang menghafal tapi dalam kondisi mungkin malas-malasan, terpaksa. Lalu kemudian seolah-olah itu karena kewajiban, ya tidak karena kebutuhan dirinya. Sehingga kemudian apa yang dihafalkan itu menjadi lebih sulit bagi dirinya karena tertekan akan beban itu. Lalu di sisi lain juga hafalannya tidak akan bertahan lama karena tadi dia menghafal karena sebab tertentu. Nah, ini biasanya berlaku di beberapa pesantren misalkan ya yang mengadopsi sistem ujian. Nah, ketika dia akan ujian, itu biasanya akan santri-santri pada menghafal, belajar gitu ya. Dan sebagian besar dari mereka tujuan dari belajarnya atau dari menghafalnya adalah untuk ujian ini. Sehingga kemudian pertama mereka terbebani akan hafalan tersebut, yang kedua adalah setelah ujian maka berakhir juga hafalan mereka. Artinya mereka melupakan itu semua karena memang bukan karena faktor kebutuhan terhadap ilmu itu untuk dihafal. Nah, karena itu ketika kesungguhan ini akan tampak ketika apakah kita menghafalnya saat dibutuhkan saja, artinya saat akan ujian, atau memang sejak awal kita memulai pembelajaran lalu kemudian kita langsung hafalkan karena kita sadar bahwasanya itu adalah kebutuhan kita, bukan karena faktor ujian, bukan karena faktor kebanggaan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, berikutnya wal muwadzabah, rajin. Nah, jadi salah satu yang memperkuat itu juga adalah rajinnya kita. Artinya kita terus mengulang, terus tidak pernah bosan dalam memurojaah hafalan kita. Kita menambah terus menambah. Jadi sesuatu yang mungkin tidak biasa bagi kita dan itu sulit bagi kita, tapi kalau diulang-ulang terus, jadi kita akan terbiasa, akan dapat feel-nya, gitu ibaratnya, akan dapat rasanya, akan dapat mood-nya dalam menghafal itu. Sehingga kemudian dengan kebiasaan itu, kebiasaan menghafal membuat kita semakin mudah menghafal dan semakin kuat hafalannya. Ya, karena tidak semua dari kita itu diberikan anugerah mauhibah oleh Allah Subhanahu wa taala kuat hafalan atau cepat menghafal gitu ya. Mungkin sebagian kita diberikan, sebagian tidak. Tapi ternyata itu semua bisa dilatih. Ya, ketika kita terbiasa menghafal terus-menerus ya semangat juga, maka sesuatu yang mungkin sulit sebelumnya dihafal menjadi lebih mudah menghafalnya ke depan. Sesuatu yang mungkin cepat lupa ke depan kita akan menjadi kuat hafalan karena sebab
kebiasaan dalam menghafal ini, ya istiqomah kita dalam menghafal dan juga rasa semangat dan rajin kita dalam menghafal. Berikutnya wa taqlilul ghidha. Nah, ketiga faktornya adalah mengurangi makan. Jadi memang kalau kita banyak makan itu kan cenderung kalau perutnya akan menjadi kenyang gitu ya. Nah, kalau perut kenyang itu biasanya kita akan mengantuk. Nah, kalau udah mengantuk itu biasanya akan malas. Nah, kalau udah malas ya tentu menghafal akan menjadi membosankan, akan menjadi apa namanya membuat kita jenuh, kita akan jemu gitu akan hafalan itu. Nah, sehingga kemudian ya karena penyebabnya tadi jenuh itu adalah karena kekenyangan tadi, maka kita harus kurangi sesuatu yang dapat membuat kita kenyang. Artinya kalau kita ingin merasa semangat terus, fresh terus, ya jangan sampai perut kita penuh. Nah, kalau kita tidak ingin perut kita penuh, ya berarti dikurangi makannya. Gitu ya. Itu juga sempat kita bahas dalam bab-bab sebelumnya, di mana Imam Az-Zarnuji menyarankan ya, bagi seorang penuntut ilmu itu nggak boleh banyak makan. Artinya makan boleh, tapi jangan sampai kemudian makan membuat perutnya kenyang, sehingga nanti membuat dia mengantuk. Nah, kalau sudah mengantuk itu, udah malas itu. Biasanya otak itu kalau diadu dengan ilmu, gitu ya, ibaratnya, atau dikasih ilmu ketika lagi malas-malas itu biasanya nggak akan nerima, nggak akan nangkap. Ya, wasolatil lail. Lalu kemudian faktor lainnya adalah sering-sering sholat malam. Ini juga dibahas di beberapa bab sebelumnya ya. Di antara salah satu yang memudahkan seorang penuntut ilmu dalam mencari ilmu adalah memperbanyak sholat ya, memperbanyak sholat sunnah maksudnya. Karena kalau sholat wajib ya 5 cukup gitu ya. Nah itu bukan hanya bagi penuntut ilmu semuanya ya. Tapi kalau ketika dikatakan memperbanyak sholat ya berarti maksudnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena disitulah apa namanya bentuk kekhusyukan kita ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian diberikan kemudahan. Ya, di antara waktu yang lebih spesial lagi dalam sholat sunnah itu adalah ketika malam hari, lebih khususnya adalah sholat malam di sini. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus terbiasa untuk bangun lebih cepat ya, lebih pagi, lalu kemudian mendirikan sholat malam dulu sebelum kemudian melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Karena itu akan memudahkan dalam proses menghafal, akan memudahkan, akan memperkuat juga hafalannya. Ya. Wa qiraatul Qur'ani min asbabil hifz. Nah, membaca Al-Qur'an itu juga termasuk sebab-sebab kuatnya hafalan. Jadi, faktor berikutnya yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji adalah kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an juga gitu ya. Jadi, bukan hanya faktor-faktor tadi, ada faktor tambahan itu ternyata sering-sering membaca Al-Qur'an itu juga membuat kita menjadi lebih kuat atau lebih cepat dalam menghafal gitu ya. Ini faktor-faktor yang mungkin kita menganggap hubungannya apa gitu ya. Tapi kalau seandainya disampaikan oleh Mama Zarnuji, artinya beliau sudah melewati fase ini atau sudah diceritakan oleh seseorang yang telah melewati fase ini, mengalami hal ini gitu ya. Sehingga kemudian ini sudah ada bukti real nyata. Ya, sebagaimana kalau disampaikan oleh Mama Zarnuji di awal kitab ini, ya ini baik apa yang telah beliau lakukan atau beliau alami dan atau apa yang diceritakan kepada beliau. Artinya semua yang di kitab ini itu nyata, real yang sudah dialami oleh seseorang ulama lalu kemudian diajarkan kepada kita untuk ditiru. Qila, nah beliau di sini akan membahas sedikit lebih luas ya mengenai qiraatul Quran ya min asbabil hifdz ya. Kenapa Al-Quran itu membaca Al-Quran itu termasuk salah satu sebab-sebab dalam memudahkan atau memperkuat hafalan ya. Ada beberapa riwayat-riwayat yang beliau sampaikan. Qila laisa syai'un azyada lil hifdzi min qiraatil Qur'ani nadhran ya. Tidak ada sesuatu pun. Jadi dikatakan artinya seorang ulama yang tidak diketahui siapa orangnya pernah mengatakan. Jadi ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang lebih menambah hafalan bagi seseorang itu kecuali atau yang lebih dibandingkan dengan membaca Al-Qur'an secara nazar ya, artinya dengan melihat Al-Qur'an itu. Nah, dalam hal ini artinya, seseorang itu kalau sering-sering membuka Al-Quran, membaca dengan melihat Al-Quran, nah itu sesuatu yang paling bermanfaat bagi dirinya dalam memperkuat dan menambah hafalannya. Gitu ya, dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Ya, wa qiraatul Qur'ani nadharan afdal. Nah, dan membaca Al-Quran dengan cara nazar itu lebih afdal. Nah, ini konteksnya adalah perbedaan pendapat para ulama yang mana yang lebih afdal, qiraatul Quran bil ghaib atau bin nazar. Gitu ya kan? Sering-sering kita mendapatkan ya mana yang lebih bagus ya sebagian mengatakan oh bil ghaib itu lebih bagus kenapa karena kalau bil ghaib itu ya kita sambil memperkuat hafalan dan segala macamnya sebagian mengatakan binator itu afdol kenapa karena sambil kita melafalkan kita juga melihat Al-Quran karena melihat Al-Quran itu pahala juga ternyata ya jadi melihat ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dengan lisan kita itu 2 kali dapat pahala jadi sebagian mengatakan bin nazar itu afdol sebagian bil ghaib itu afdol tapi Imam Az-Zarnuji mengatakan bin nazar itu afdol ya liqaulihi alaihi salatu wasalam karena Rasulullah SAW bersabda afdalu a'mali ummati qiraatul qur'ani nadhran ya sebaik-baik amalan umatku adalah membaca Al-Qur'an secara nazar artinya dengan melihat Al-Qur'an itu wa ra'a Syaddad Ibnu Hakim ya ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manami faqala li akhihi ayu syai'in
wajadtahu anfa qala qiraatul qur'ani nadhran wa yaqulu inda rafil ya nadhran titik dulu sampai di situ. Jadi diriwayatkan ya Syaddad bin Hakim ya melihat sebagian teman-temannya yang telah wafat gitu ya. Jadi beliau itu tertidur lalu kemudian dalam tidurnya itu bermimpi bertemu dengan teman-temannya dahulu yang telah mendahului beliau gitu ya. Dalam keadaan tidur. Nah, beliau berkata kepada saudara-saudaranya ini apa? Ayu syai'in wajadtahu anfa ya. Dari semua yang telah engkau lakukan di dunia ini, mana yang paling bermanfaat ya dalam menghadapi hidup setelah kematian kayak ibaratnya seperti itu. Lalu mereka berkata apa? Qiraatul Qur'ani nadhar. Yang paling bermanfaat itu adalah membaca Al-Qur'an dengan cara nadhar ya dalam cara melihat langsung kepada Al-Qur'an tersebut. Jadi ini beberapa riwayat-riwayat yang menceritakan atau membahas mengenai betapa keutamaan daripada membaca Al-Qur'an secara nadhar. Ya selain juga tadi adalah bermanfaat untuk hidup setelah kematian kita, itu juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita dalam hal menghafal itu menjadi lebih kuat hafalannya dan lebih cepat hafalannya seperti itu. Wa yaqulu 'inda raf'i al-kitab bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim adada kulli harfin kutip ya wa yuktab abadal abidina wa dahrat dahirin. Jadi ini agak sedikit terpotong ya. Ini ada beberapa kalimat berikutnya di halaman berikutnya. Intinya apa? Jadi di antara adab seorang alim itu ya, sejak dia mengangkat kitab saja untuk pertama kali, artinya memindahkan kitab itu nggak serta-merta ambil kitab gitu. Jadi tidak ada adabnya seperti tidak gitu ya. Tapi ada adabnya apa? Di antaranya membaca beberapa zikir tertentu ya. Di sini ketika mengangkat kitab, artinya ketika memindahkan kitab dibaca apa? Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim al aziz al alim adada kulli harfin kutib wa yuktab abadal abidina wa dahrat dahirin. Ini di antara bacaan zikir yang dianjurkan ketika kita memindahkan kitab. Jadi hanya memindahkan kitab saja itu ada anjuran untuk membaca zikir tertentu ya. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin. Lalu ketika setelah selesai menulis ya sesuatu gitu ya. Jadi setelah kita jadi maktubat ini bukan menulis ya, tapi maktubah maksudnya adalah sholat fardu. Ya. Jadi setelah sholat fardu, ya itu dianjurkan juga bagi seorang penuntut ilmu untuk membaca dzikir tertentu. Apa itu? Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarikalah. Ya, eh, wa kafartu bima siwa. Gitu ya. Dan ini salah satu dzikir yang dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu setelah selesai sholat untuk dibaca. Gitu ya. Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Nah, ini dianjurkan kepada kita. Berikutnya wa yuksiru sholata ala nabi alaihi salatu wassalam fa innahu dzikrun lil alamin. Di antara juga yang dianjurkan adalah sering-sering untuk membaca salawat. Ini memperbanyak salawat juga itu dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu untuk memperkuat hafalannya. Ya, untuk menambah hafalannya, mempercepat hafalannya. Qila dikatakan, ya, diriwayatkan. Nah, ini bagi sebagian kalangan mengatakan ini adalah eh, ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i ya ketika mengadu kepada gurunya Imam Waqi' gitu ya. Tapi di sini tuliskan qila gitu ya. Nah, biasanya qila ini dituliskan ketika tidak diketahui siapa yang mengatakan. Tapi kalau diketahui siapa yang mengatakan biasanya ditulis qala gitu ya. Nah, tapi di sini mungkin saja mungkin beliau tidak tahu ini syair milik siapa gitu ya. Tapi kalau kita-kita sekarang ini sepertinya sudah familiar ya dengan kalimat ini ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Jadi Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi' mengenai buruknya hafalan beliau. Jadi seorang Imam Syafi'i pun yang luar biasa ya bagi kita. Artinya seburuk-buruk hafalan beliau itu masih jauh luar biasa dibandingkan dengan hafalan kita. Tapi beliau masih mengadu kepada guru beliau kok hafalan saya jelek gitu ya. Fa'arsyadan ila tarkil ma'asi. Lalu kemudian Imam Waqi' memberikan nasihat atau menunjukkan kepadaku untuk aku meninggalkan maksiat. Jadi kalau mau bagus hafalan tinggalkan maksiat. Kenapa? Fa'innal hifdha fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuhdalil asi. Karena sesungguhnya hafalan itu ya kemampuan menghafal, cepatnya menghafal, kuatnya hafalan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanku kata beliau ya. Wa fadlullahi la yuhdalil asi, dan tidak mungkin karunia Allah itu akan diberikan kepada seseorang yang berbuat maksiat. Ini mungkin bagi sebagian kita ada riwayat lain ya. Dan tapi intinya adalah sama. Intinya adalah bagaimana kemudian seorang penuntut ilmu itu kalau ingin kuat hafalannya, maka dia harus menjauhkan segala hal yang sifatnya maksiat. Karena maksiat adalah pencegah datangnya nur Allah. Nah, kalau seandainya kita ingin
kuat hafalan, tentu kita butuh bantuan Allah ya. Nah, kalau seandainya kita ingin bantuan Allah, ya maka kita harus tinggalkan maksiat karena fadlullah ya, karunia Allah dan nurullah, cahaya Allah itu tidak akan sampai ke dalam diri kita, dalam hati kita kalau kita masih melakukan perbuatan maksiat. Berikutnya wasiwaku wa syurbul asali wa aklul kunduri ma'as sukari wa aklu ihda wa ishrina zabibatan hamra kulla yaumin ala riqi yurisul hifdhah ya. Nah, disebutkan juga bahwasanya melakukan siwak, lalu kemudian minum madu, lalu kemudian makan kundur ya. Nah, ini mungkin semacam apa ya kalau kita katakan eh kalau di beberapa kitab itu diartikan kundur ini semacam ya kemenyan gitu ya, atau saya kurang tahu ini buahnya tepatnya seperti apa. Intinya adalah memakan kundur ini masukkan dengan gula ya wa aklu ihda wa ishrina zabibah, lalu kemudian memakan 21 butir zabib ya berwarna merah, zabib yang berwarna merah pula yaumin setiap hari ala riq ya yurisul hifdhah. Nah, itu dapat apa namanya mewarisi hafalan, artinya dapat memperkuat hafalan, mempercepat hafalan. Jadi ini diantara anjuran-anjuran juga kalau ingin apa namanya ingin kuat hafalan ya sering-sering bersiwak, lalu kemudian minum madu, lalu kemudian apa namanya makan zabib dan lain sebagainya. Itu diantara hal-hal yang dianjurkan gitu ya. Wa yushfi min kathirin min al-amradi wal asqami wa kullu ma yuqallilul balghama wa rutubati yazidu fil hifdhi wa kullu ma yazidu fil balghami yurisun nisyana gitu ya. Lalu berikutnya selain daripada, jadi ini uh, atofnya kepada tadi yurisul hifz ya. Jadi bersiwak lalu kemudian makan buah-buahan tertentu tadi, selain daripada menambah atau memperkuat hafalan juga dapat menyembuhkan banyak macam penyakit gitu ya. Jadi kalau kita banyak penyakit itu salah satu obatnya adalah dengan cara makan makanan seperti tadi, karena makanan-makanan tadi termasuk makanan-makanan sehat ibaratnya seperti itu. Ya, wa kullu ma yuqallilul balghama wa rutubat yazidu fil hifz. Nah, setiap apa yang dapat mengurangi cairan atau dahak yang ada dalam tubuh kita. Ini sempat kita bahas ya, bahwasanya kalau seandainya kita itu berdahak, ya ada memakan sesuatu yang sifatnya berdahak itu akan mempengaruhi hafalan. Nah, karena itu segala sesuatu yang dapat mengurangi dahak tentu akan memperbanyak kita dalam menghafal, artinya memudahkan kita dalam menghafal. Sebaliknya, wa kullu ma yazidu fil balgham, segala sesuatu yang dapat memperbanyak dahak itu justru akan yurithu nisyan, membuat kita sering lupa jadinya seperti itu. Ya, wa amma ma yurithu nisyana fal ma'asi wa kasratuz dzunubi wal humumi wal ahzani fi umuri dunya wa kasratul asyghali wal alaiq. Ya, adapun yang dapat membuat kita sering lupa apa penyebabnya? Satu, fal ma'asi. Ya, jawabannya adalah sering-sering berbuat maksiat. Jadi alasan pertama kenapa kok saya orangnya pelupa, kok saya sering ini? Jawabannya satu, karena mungkin kita masih sering maksiat gitu. Makanya tinggalkan maksiat barangkali itu yang menjadi jawaban dari segala problem kita. Berikutnya wakaf salat zunub, karena mungkin banyak dosa ini masih berkaitan dengan maksiat tadi ya, wal humum wal ahzan min umuri dunya, lalu kemudian sering bersedih, terlalu memikirkan perkara-perkara dunia, wakaf salatil asyiqal wal alaiknya, terlalu banyak kesibukan-kesibukan atau kaitan-kaitan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga kemudian otak kita menjadi tumpul, ya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus fokus, ya fokus tentang ilmu, ya setiap harinya adalah ilmu saja. Waqad dzakarna, ya kami telah menyebutkan di bab-bab sebelumnya annahu la yanbaghi lil aqili ayyahtamma li amri dunya, ya tidak mesti atau tidak baik ya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk memikirkan perkara dunia terlalu berlebihan gitu ya. Ini sudah kita bahas panjang lebar maksudnya seperti apa, bukan berarti ketika seorang itu penuntut ilmu dia anti dunia. Nanti di akhir babnya, satu bab terakhir yang akan kita bahas, Imam Zarnuji mengatakan bahwasanya seorang penuntut ilmu itu juga butuh untuk kepada sedikit hal duniawi, termasuk dalamnya adalah makan dan sejenisnya. Tetapi di sini seolah-olah beliau mengatakan seorang penuntut ilmu itu nggak boleh. Nah, ini sudah kita bahas dalam bab tersebut ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwasanya yang dibolehkan itu adalah perkara dunia, tapi ya secukup kebutuhan kita saja. Tapi selebihnya kita fokus pada ilmu. Bukan kemudian kita anti terhadap dunia secara mutlak, gitu ya. Li'annahu yadur wa la yanfa'. Karena mayoritas perbuatan atau perkara-perkara duniawi itu biasanya hanya memudaratkan kita saja, tidak memberikan manfaat apapun kepada kita. Wa humumud dunya la taqlu anil mati fil qalbi. Dan menaruh perhatian atau terlalu berlebihan memikirkan dunia itu tidak pernah sepi dari membuat hati menjadi gelap. Gitu. Artinya setiap orang yang terlalu memikirkan dunia, pasti hatinya lambat laun akan menjadi gelap. Dalam arti ini akan terganggu, terpedaya hatinya untuk
melakukan hal-hal yang mungkin tidak berguna gitu ya. Wa humumul akhirah la takhlu anin nur fil qalbi. Sebaliknya, kalau orang terlalu perhatian sama akhirat, nah justru di hatinya pasti akan ada cahaya gitu ya. Jadi hatinya akan menjadi terang seperti itu ya. Wa yadharu atharuhu fis shalah, dan nanti bisa terlihat semua itu asarnya ya atau bekasnya itu nanti dalam sholatnya. Bagaimana sholat, sekhusyuk apa sholatnya, itu terlihat dari hatinya. Kalau hatinya itu banyak kesibukan gitu ya, pasti pas sholat itu sibuknya mikirin, oh saya sudah sholat, nanti setelah ini pasti ada mikirnya dunia-dunia lagi. Artinya pas sholat itu dia sholat tujuannya untuk akhirat, tapi dalam hatinya adalah untuk dunia juga gitu kan. Oh, tadi saya naruh uang di mana? Atau ini segala macam. Nanti saya dagangan saya kalau ditinggal siapa yang jaga? Laku apa enggak nanti ya gitu dan segala macam. Akhirnya ya itu seperti itu ya. Ketika seorang itu pikirannya dunia, maka hatinya diisinya dunia. Nah, hati yang berisi dunia itu isinya kegelapan. Kali itu nanti pas sholat kelihatan. Tapi kalau orang nggak mikir dunia, orang mikirnya cuma akhirat. Nah, ketika sholat itu ya akan khusyuk. Kenapa? Karena hatinya bersih dari dunia, nggak mikirkan apapun, mikirnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Faham dunya yamna'uhu anil khair, maka terlalu memikirkan, terlalu mencemaskan urusan duniawi akan mencegah seseorang itu untuk memperoleh kebaikan. Wahamul akhirah yahmiluhu alaihi, tetapi sebaliknya orang yang selalu memikirkan atau menyibukkan diri atau selalu memperhatikan perkara akhirat, maka justru akan membawanya kepada akhirat itu, dalam hal ini adalah kebaikan seperti itu. Wal ishtighalu bis sholati 'alal khusyuk. Nah, semestinya juga seorang penuntut ilmu itu untuk apa namanya? Menyibukkan diri ya dengan sholat dengan khusyuk. Gitu. Artinya bukan sekedar sholat tapi juga dapat sholat yang khusyuk, gitu. Sholat yang kemudian tidak memikirkan lagi perkara-perkara yang tidak penting ya. Wa tasilul ilmi yanfal hamma wal huzna ya. Dan mencari ilmu, menuntut ilmu itu dapat menghilangkan sifat tadi ya, sedih dan terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak berguna ya. Kama qala Syekhul Imam, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Imam ya Nasr bin Hasan Al-Marghinani fi qasidatin lahu ya, sebagaimana dikatakan oleh beliau dalam sebuah syair beliau, ista'in Nasr bin Al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan. Dzaka alladhi dzaka alladhi yanfil hazan wa ghairuhu la yu'taman ya. Minta tolonglah ya, wahai Nasr bin Hasan. Jadi ini ada ya Nasr bin Hasan, ada ya nida yang terhilang ya. Jadi wahai Nasr bin Hasan, minta tolonglah. Jadi ada yang beliau pernah mengatakan bahwasanya ada orang berkata kepada beliau seperti ini. Makanya tadi kan di akhirnya ya fi qasidatin lahu, untuknya gitu ya. Jadi beliau mengatakan sesuatu yang pernah dikatakan orang kepadanya. Jadi minta tolonglah wahai Nasr bin Hasan fi kulli ilmin yuhtazan ya, di dalam setiap pengetahuan yang masih tersembunyi. Dalam arti ini, selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang mungkin belum kita dapatkan. Ya, dzakal ladziyan fil hazan wa ghairuhu la yu'taman. Nah, karena ilmu itulah yang kemudian atau menuntut ilmu itulah yang kemudian membuat kita itu melupakan kesedihan-kesedihan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita sibuk belajar, kita akan lupa sama kesedihan-kesedihan yang ada dalam diri kita. Ya, wa ghairuhu la yu'taman, tapi yang lain selain daripada ilmu itu enggak menjadi apa namanya sesuatu yang dapat dipercaya atau tidak bisa menjadi jaminan membuat kita menjadi bahagia setelahnya. Jadi kalau mau cari kebahagiaan ya ilmu. Nah, yang lain nggak ada jaminan, nggak bisa dipercaya untuk kemudian apakah dia bisa mendapatkan kebahagiaan setelah mendapatkan itu atau tidak, gitu ya. Ya, berikutnya wa Syekhul Imamul Ajalu Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi Ummi Waladin lahu Syi'run. Ya, jadi Syekh Imam An-Nasafi ya pernah bercerita atau berkata ya, mendeskripsikan mengenai budak Ummul Waladnya. Jadi beliau punya budak Ummul Walad, lalu kemudian beliau pernah bercerita tentang ini ya. Salamun ala man tayammatni bi dharfiha walam atiqaddaiha walam hati tarfiha. Sabatni wa asbatni fatatun malihatun tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Fakultu dharini wa dharini fa innahu syaghaftu bi tahsilil ulumi wa kashfiha. Wali fi talabil fadli wal ilmi wa tuqa ghinan an ghina'il ghaniyati wa arfiha. Ya, ini eh, ungkapan yang disampaikan oleh Imam An-Nasafi kepada budak umur walad tersebut ya. Saya ucapkan salam ya kepada seorang yang telah memikat hatiku. Jadi tayamma itu kan memikat ya, tayammat nih. Ya, aku mengucapkan salam kepada seorang perempuan yang telah memikatku dengan kecantikan yang dimilikinya, ya. Dan membuat dan apa namanya kecantikan yang ada dalam dirinya, ya, pipinya yang merah merona, ya, serta matanya yang membuat orang menarik, ya. Jadi ibaratnya dia punya seorang budak itu yang
cantik ya, lalu kemudian pipinya merah merona, lalu kemudian matanya indah seperti itu ya. Jadi beliau mengucapkan salam, lalu kemudian berkatakan, aku telah tertawan ya, sahabat nih, wa asbat nih fatatun malihatun ya. Aku telah apa namanya tertawan dan tergoda oleh seorang gadis yang manis ya. Akal pun bingung untuk mensifati pribadi orang itu. Artinya saking indahnya yang dia sukai itu sampai akal pun tidak bisa berkata-kata lagi, mulut tidak bisa berkata-kata lagi untuk pujian terhadapnya, gitu ya. Tapi aku berkata, ya, tapi beliau meskipun dihadapkan dalam kondisi semacam itu, ya, tapi beliau masih berkata apa? Dari ini fa inna nih, ya. Tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku. Ya sesungguhnya aku telah terbuai atau telah terlalu fokus untuk mencari ilmu wakashfiya dan mengungkapkannya. Jadi beliau itu terbuai dengan menuntut ilmu sehingga kemudian perempuan yang menarik tadi itu menjadi apa namanya tidak menarik lagi bagi dirinya atau kalah menarik dibandingkan dengan ilmu itu. Gitu ya. Jadi awalnya dia tertarik dengan seorang perempuan, lalu kemudian ketika apa namanya belajar kok jadi belajar itu lebih baik, lebih indah rasanya atau lebih menarik bagi dirinya dibandingkan dengan perempuan tadi itu saking cintanya dengan ilmu ya. Nah, itu salah satu bentuk apa namanya seorang ulama ya yang bagaimana kemudian ketika ilmu itu dapat mengalahkan kebahagiaan apapun ya wali fi talabil fadli ala ilmi wa tuqa dengan an ghina'il ghaniyati wa orfiha ya dan apa namanya aku telah mendapati apa namanya keutamaan ya atau merasakan keutamaan ilmu ya sebuah kecukupan yang mungkin mengalahkan semua kecukupan-kecukupan lainnya. Jadi sesuatu yang paling indah bagiku itu adalah menuntut ilmu, yang lain kalah dibandingkan yang itu. Mungkin yang lain tetap nikmat, tetap sesuatu yang luar biasa, tapi kata beliau ketika saya dapatkan ilmu itu saya dapat seolah-olah karunia yang lebih indah dibandingkan dengan yang lain-lain ya. Wa amma asbabun nisyanil ilmi fa aklul kuzbarati arutbati wa tufahil khamidi wa nadri ونظر إلى المصلوب وقراءة لوح القبور والمرور بين قطار الجمال وإلقاء القمة للحي على الأرض والحجامة على نقرة القفا وتجنبها كلها تورث النسيان ya. Adapun sebab-sebab kita melupakan ilmu lainnya adalah beliau sampaikan ini penting untuk kita catat juga supaya nanti tidak menjadi alasan kemudian ya kita sering lupa hafalan apa aklul kuzbar ya ini sebagaimana tadi ya sesuatu jenis makanan juga yang mungkin saya kurang tahu padanan katanya itu untuk Indonesia apa, tapi kalau dalam beberapa kitab itu diartikan semacam ketumbar, ya ketumbar basah. Lalu kemudian tufahul khamid, ya apel yang kecut, apel yang mungkin masih asam atau belum belum matang gitu ya. Wa nadhru ilal maslub, lalu kemudian menyaksikan orang di apa namanya dipancung ya atau disalib. Wa qiraatil lawhil kubur, suka suka membaca tulisan-tulisan ya atau lauh itu kan ya papan kecil ya yang ada di kuburan wal murur baina qitaril jamar lalu suka juga untuk apa namanya melewati unta yang sedang berbaris ya wa ilqa'il qummalil hayya 'alal ardi suka membuang kutu ya atau serangga-serangga kecil yang masih hidup di bumi gitu ya artinya dibuang begitu saja lalu kemudian hijamati ala naqil qafa ya berbekam atau melakukan ya bekam di bagian liang tengkuk gitu ya. Nah, kofa itu kan bagian liang tengkuk ya. Nah, itu beberapa contoh hal-hal yang dapat membuat kita melupakan ilmu atau membuat hafalan menjadi lemah ya, membuat hafalan menjadi berkurang ya. Karena itu beliau katakan fatajannabuha, maka jauhilah hal-hal demikian itu kullaha semuanya ya. Turisun nisyana karena hal-hal tersebut dapat ya atau kulluha turisun nisyana ya semua hal itu dapat mewariskan lupa atau dapat menyebabkan kita menjadi pelupa seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tadi dari awal pembahasan ini sampai akhir ini, kita temukan bahwasanya beberapa hal ini mungkin tidak berlaku bagi semua orang ya. Artinya mungkin bagi beliau sebagai pengalaman pribadi yang telah mengalami atau melewati ini, hal itu terasa ya. Ketika makan ini kok hafalan jadi kuat, ketika makan ini kok hafalan jadi lemah gitu ya. Tapi ini bukan berarti semuanya akan berlaku juga bagi kita semua. Termasuk tadi ada beberapa buah-buah yang mungkin bagi kita itu biasa saja. Kembali lagi bahwasanya apa yang beliau sampaikan ini adalah pengalaman pribadi. Ya kalau kita mau mengikuti pun nggak masalah, kalau kita nggak yakin pun atau merasa kok sepertinya nggak cocok pun nggak ada masalah pada dasarnya. Beliau hanya menceritakan kepada kita pengalaman beliau. Nah mungkin kita punya apa namanya trik-trik tertentu juga. Artinya kalau kita makan ini beliau nggak sampaikan, tapi
saya kok makan ini jadi sering pelupa gitu ya. Jadi mungkin ini adalah buah kita, itu nanti pengalaman kita. Ini kembali lagi bahwasanya ini adalah cerita mengenai pengalaman gitu ya, mengenai buah-buahan atau makanan-makanan yang dapat menambah hafalan atau mengurangi hafalan gitu ya. Tapi kalau di luar daripada makanan-makanan tadi ada beberapa yang mungkin memang itu disepakati oleh para ulama ya, seperti halnya seperti tadi sering-sering sholat sunnah, lalu kemudian sering-sering bersolawat, lalu kemudian membaca zikir tertentu ya ketika setelah sholat ataupun ketika memindahkan kitab, lalu kemudian sering-sering juga apa namanya melakukan hal-hal yang baik gitu ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran tadi juga ya. Nah itu semua insya Allah sudah disepakati oleh para ulama. Adapun untuk mengenai makanan-makanan ini nanti kalau kita baca kitab yang lain akan ditemukan lagi ada makanan-makanan tertentu. Kembali lagi ini adalah pengalaman mereka pribadi para ulama. Ketika mereka merasakan itu kok jadi lemah hafalannya ya, atau mungkin mereka mendapatkan riwayat-riwayat dari guru-guru mereka atau dari beberapa orang lain seperti itu. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita masih punya satu pembahasan lagi ya mengenai hal-hal faktor-faktor yang dapat membuka pintu rezeki, termasuk juga hal yang dapat menutup pintu rezeki kita di pertemuan terakhir. Nah, ini akan menjadi menarik. Kenapa? Karena sebelumnya beliau sering menyampaikan bahwasanya seorang penuntut ilmu itu jangan mikirin dunia. Gitu. Nah, sekarang yang justru disampaikan beliau di akhir bab adalah mengenai cara mencari rezeki, ya, bagaimana caranya menghindari hal yang dapat menghambat rezeki. Seolah-olah beliau secara tidak langsung mengatakan bahwasanya yang saya maksudkan di pembahasan sebelumnya jangan mikir dunia adalah yang berlebihan. Artinya kita sebagai manusia biasa normal juga butuh kepada dunia, butuh kepada rezeki. Tapi jadikan itu sebagai wasilah kita untuk mencari kebaikan, tidak berlebihan dalam mendapatkannya, mengambilnya, tetapi secukupnya yang dibutuhkan. Fokus kita tetap adalah kepada ilmu kembali seperti itu. Nah, kita akan bahas itu semua pada pertemuan pekan depan. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.